Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit kulit, yaitu dermatitis. Nah, dermatitis adalah istilah umum yang menggambarkan peradangan pada kulit. Dermatitis itu juga banyak jenisnya, seperti dermatitis kontak, dermatitis seboroik, dermatitis statis, dan juga dermatitis atopik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai dermatitis atopik. Kira-kira apa itu dermatitis atopik dan juga benarkah dermatitis atopik itu tidak bisa sembuh? Nah, untuk membahas masalah tersebut, di studio kita sudah kedatangan seorang dokter spesialis kulit kelamin. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Dr. Agus Haryanto, spesialis kulit kelamin. Selamat datang dokter. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Sehat dokter? Sehat. Alhamdulillah. Oke dokter, seperti tema kita hari ini kita akan membahas tentang dermatitis nih dokter. Ya. Nah dokternya, ingin saya pertanyakan pertama kali adalah pengertian dari dermatitis itu apa dokter? Istilah dermatitis itu adalah respon peradangan yang melibatkan lapisan kulit epidermis dan dermis. Oh, berarti terinfeksi apa gimana tuh dokter? Peradangan, peradangan, inflamasi. Ya. Berarti di antara yang melibatkan lapisan kulit epidermis dan juga bisa dermis. Oke, berarti dari dua itu yang terkenal nih dokter. Itu namanya dermatitis. Dermatitis. Nah dokter, hari ini kita akan membahas tentang dermatitis atopik nih dokter. Sebelum ke sana, ada beberapa jenis dokter dermatitis dan bisa dibedakan dari jenisnya? Ada beberapa dermatitis, dilihat dari penyebabnya, etiologinya, yaitu yang pertama dermatitis atopik, dermatitis kontak, dermatitis seboroik, dermatitis numularis, dermatitis stasis, dan neurodermatitis. Oh, banyak. Sedangkan ya ada beberapa. Sedangkan menurut awitan penyakitnya dibagi menjadi tiga, yaitu dermatitis akut, dermatitis subakut, dan dermatitis kronik. Oh iya, ada tiga. Oke dokter, untuk atopik sendiri dokter? Nah, sedangkan dermatitis atopik sendiri ada beberapa fase, tiga fase, yaitu fase infantil, fase bayi, yang kedua fase anak, yang ketiga fase remaja dan dewasa, adult. Oh, itu berdasarkan umur? Berdasarkan umur. Oke. Nah dokter, dermatitis atopik disebabkan karena apa nih dokter? Penyebab dermatitis atopik itu multifaktor ya. Multifaktor. Dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu faktor dari dalam, yaitu yang pertama ada faktor genetik. Jadi secara genetik diturunkan, dan yang kedua terjadi gangguan sawar epidermis. Jadi sawar barrier kulitnya itu rusak karena ada mutasi pada gen yang menyandi filagrin. Filagrin ini yang akan menyusun kelembapan alami tubuh, natural moisturizing factor. Jadi kalau filagrinnya terganggu, maka yang dihasilkan juga terganggu. Gitu. Dan yang ketiga, faktor dari dalam, terjadi disregulasi sistem kekebalan tubuh, sistem imun tubuh. Jadi pada pasien dermatitis atopik ini kulitnya jadi hipersensitif. Dan yang faktor eksternalnya itu faktor lingkungan. Kebersihan dokter? Faktor lingkungan ini ada beberapa, yaitu bahan-bahan yang mengiritasi. Paling sering adalah deterjen. Terus debu. Tungau debu rumah, terus keringat, perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Dan juga alergi makanan. Berarti itu penyebabnya dokter ya? Ya, multifaktor. Oke dokter, apakah semua usia bisa mengidap dermatitis atopik dokter? Semua usia bisa kena. Semua bisa ya berarti? Seperti yang pertanyaan sebelumnya, ada tiga fase. Jadi fase bayi, fase anak, fase remaja dan dewasa. Oke dokter. Nah, apakah gejala pada masing-masing setiap usia itu berbeda ataukah ada kesamaan? Kalau gejalanya sama, yaitu ada rasa gatal. Namun lokasi dan bentuk kelainannya berbeda sesuai umur. Oke. Berarti
sama-sama gatal nih dokter berarti? Harus ada rasa gatal. Oh, harus ada rasa gatal. Jadi gejalanya pasti sama. Oke dokter. Yang membedakan adalah lokasi dan lokasi. bentuk kelainannya. Bentuk dari si bentuk kelainan. dermatitis Menurut itu dokter ya? Masing-masing umur itu berbeda-beda. Kalau pada anak-anak, kalau secara umum bagaimana tuh dokter biasanya? Jadi kalau pada fase dermatitis atopik pada bayi, fase infantil itu lokasi yang paling sering di pipi. Di pipi, makanya orang bilang lebih dikenal dengan istilah eksim susu. Eksim susu. Walaupun penyebabnya bukan karena susu, ASI. ya. Terus kalau pada bayi yang sudah mulai belajar merangkak, itu lokasinya bisa ditemukan pada ekstensor ekstremitas, jadi di lutut. Di siku. Gitu. Sedangkan fase anak itu udah di lipatan, area fleksor, lipat siku, lipat lutut. Pada dewasa juga sama, cuma bentuk kelainannya beda. Jadi kalau pada fase dewasa itu lesinya lebih lesi kronik, jadi terdapat likenifikasi atau penebalan kulit. Lukanya berarti dokter ya? Ya, keadaan kulitnya. Oke. Nah dokter, kenapa pada bayi atau fase anak dermatitis itu lebih banyak terjadi dokter? Karena pada bayi maupun anak sistem imunitas tubuhnya masih belum berkembang sempurna dan kulitnya masih tipis, jadi mudah sensitif terhadap alergen maupun bahan iritan dari luar. Oke. Berarti tergantung dari orang tua. Yang faktor utama adalah karena genetik, yang jelas genetik dan dipengaruhi faktor lingkungan. Salah satunya dokter. Ya. Oke dokter. Kita akan break sebentar, nanti kita akan balik lagi dokter untuk membahas masalah dermatitis atopik dokter. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan kembali setelah jeda. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan, dan kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan Dr. Agus tentang dermatitis atopik. Oke dokter, lanjut ya? Ya. Oke, nah apa saja faktor pemicu nih dokter yang terjadinya dermatitis atopik ini dokter? Faktor pemicu atau pencetusnya ada beberapa. Yang pertama bahan-bahan yang mengiritasi, yaitu sabun deterjen, pewangi, dan juga sabun antiseptik. Itu salah satu. Ya, yang kedua debu. Debu. Yang berikutnya tungau debu rumah, itu satu paket ya dengan debu. Terus keringat. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim, baik yang panas maupun yang dingin, sangat dingin, dan alergi makanan. Oke, itu berarti beberapa faktor pencetusnya dokter ya. Oke, nah untuk cuaca dokter ataupun lingkungan dapatkah mempengaruhi terjadinya dermatitis atopik? Ya, bisa. Bisa ya. Itu karena dia debu terbang itu kan? Bukan, karena perubahan cuaca yang ekstrim, misalnya panas. Panas sekali itu juga bisa membuat proses peradangannya terjadi. Oke. Maupun yang sangat dingin. Misalnya kalau lingkungannya sangat dingin, maka kulitnya akan makin kering. Sehingga keadaan kulit kering inilah menyebabkan gatal, digaruk, masuk ke lingkaran setan, siklus gatal garuk. Makin digaruk makin enak nih dokter ya. Semakin digaruk semakin memperparah. Oke, sebenarnya dokter ya, makin digaruk, tapi itu semakin enak dokter digaruk. Oke dokter, lanjut ya. Nah dokter, bagi pasien dengan dermatitis atopik yang disebabkan oleh kandungan yang di dalam seperti kayak sabun yang seperti dokter jelaskan tadi, terus juga pencuci piring. Nah itu apakah harus dihindari dokter sebenarnya? Kandungan yang harus dihindarin itu yang mengandung deterjen SLS. SLS itu sodium lauryl sulfat. Itu SLS ini bahan untuk membuat busa, surfaktan. Jadi harus sabun yang bagus itu harusnya yang nggak berbusa. Yang semakin berbusa semakin mengiritasi. Semakin itu ya dokter. Jadi harus yang tidak mengandung SLS, dan yang kedua tidak mengandung pewangi yang tadi. Berikutnya tidak mengandung antiseptik. Tidak boleh juga karena sabun yang mengandung antiseptik membuat kulit jadi kering.
Semakin kering, tambah kering. semakin gatal dan akan memperparah karena digaruk. Makin gatal, makin enak tuh dokter ya digaruk ya. Oke dokter, bagaimana penanganan pasien dermatitis atopik untuk di rumah nih dokter? Seperti kita tahu bahwa patogenesis dermatitis atopik itu kelembapan kulit berperan penting karena terjadi kerusakan sawar epidermis, maka yang bisa dilakukan di rumah memberikan pelembab, moisturizer. Ya, moisturizer, mandinya pakai sabun yang berpelembab dan setelah mandi menggunakan pelembab segera setelah mandi. Dalam waktu 3 menit itu harus dioleskan moisturizer. Moisturizer ke yang ini tadi dokter, yang bagian yang terkena karena kan tadi. Habis mandi itu kulitnya jadi lembab. Supaya kelembapannya dipertahankan, makanya lebih baik dipakainya segera setelah mandi. Oke. Nah dokter, kita berbicara tentang pasien yang terkena si atopik ini dokter. Nah kapan kira-kira si pasien itu harus menemui spesialis nih dokter? Apabila tanda-tanda dermatitis atopik terlihat jelas dan sangat mengganggu, lebih baik segera konsultasikan ke dokter. Ke dokter, seperti itu. Pokoknya sudah kalau ada seperti yang kita jelaskan tadi dokter ya gejalanya. Karena ada proses peradangan, maka nanti dokter akan memberikan obat antiinflamasi untuk menekan peradangannya. Oke. Daripada tambah parah dokter ya. Selain moisturizer tadi. Oke dokter, kita akan break lagi nih dokter. Nanti kita akan lanjut ke segmen 3 ya dokter ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, pada segmen ini kita masuk segmen mitos atau fakta. Baik dokter, untuk segmen ini kita masuk segmen mitos atau fakta. Nanti pertanyaannya akan muncul di monitor, saya bacakan dan terus dokter nanti menjawabnya itu mitos atau fakta. Terus berikan sedikit penjelasan terhadap pertanyaan tersebut. Oke, siap dokter? Siap. Oke, langsung saja kita mulai ini dia. Segmen mitos atau fakta pertama adalah dermatitis atopik tidak bisa sembuh. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Fakta. Ya. Oke. Jadi dermatitis atopik itu memang tidak bisa sembuh sempurna. Hanya bisa dikendalikan dan dicegah kekambuhannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena melibatkan faktor genetik. Oke dokter. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dermatitis atopik pada pipi bayi disebabkan oleh ASI dokter. Nah ini mitos atau fakta? Mitos. Ya. Oke. Jadi dermatitis atopik di lingkungan masyarakat itu memang lebih dikenal dengan eksim susu. Tapi penyebabnya bukan karena ASI. Kenapa kok muncul di pipi? Karena dermatitis atopik pada fase bayi yang sedang menyusu itu memang paling banyak di pipi. Itu karena terjadinya pada bayi yang sedang menyusu, masyarakat menganggapnya karena ASI, padahal bukan karena ASI. Jadi itu mitos. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Stres mengakibatkan munculnya dermatitis atopik dokter. Nah ini mitos atau fakta dokter? Fakta. Ya, jadi stres itu bisa sebagai pemicu atau sebagai akibat. Ya, dengan stres maka ambang rangsang gatal itu akan turun. Kalau ambang rangsang gatal turun, reseptor akan menghasilkan mediator peradangan, yaitu misalnya salah satunya histamin. Nah, histamin ini yang menyebabkan gatal dan akhirnya digaruk. Masalah ke lingkaran siklus gatal garuk. Ya, dan sebagai akibatnya juga karena dermatitis atopik ini merupakan penyakit yang kronik dan kambuhan, maka akan mempengaruhi kualitas hidup pasien. Oke, gatal terus ya. Sebagai akibatnya akhirnya pastinya jadi stres. Makanya sebagai pemicu bisa, sebagai akibat juga bisa. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Tanpa adanya riwayat keturunan, seseorang mungkin mengalami dermatitis atopik dokter. Nah ini mitos atau fakta dokter? Mitos. Ya, karena kita tahu bahwa penyebab dermatitis atopik itu multifaktor. Salah satunya dari faktor intrinsik, yaitu harus ada faktor genetik. Jadi secara genetik diturunkan. Kita perlu nanya ke orang tuanya, ayah ibunya, ada nggak atopik? Atopik itu
nggak harus dermatitis atopik, tapi bisa yang lain, misalnya asma atau rinitis alergik. Jadi yang suka bersin-bersin kalau cuaca dingin, pas bangun pagi, atau kena debu, atau bisa juga alergi pada mata yang kita sebut dengan konjungtivitis alergik. Jadi matanya berair, gatel, gitu. Nah, kalau misalnya pada orang tua, ayah ibu, oh sehat-sehat aja kok, naik ke atas, tanyakan ke kakek neneknya. Kalau misalnya kakek neneknya sehat-sehat, naik ke atas lagi ke buyutnya. Gitu. Jadi kalau misalnya faktor genetik tidak ada, rasanya tidak bisa terjadi penyakit dermatitis atopik. Maka dari itu kita bisa lihat misalnya ada orang yang kena debu tapi nggak kenapa-kenapa, yang satunya kena debu sedikit aja udah flare up. Nah, itu membuktikan bahwa ada faktor genetik yang berperan penting di sana. Oke, lanjut ya dokter ya. Pertanyaan selanjutnya. Konsumsi reptil dapat menyebabkan gatal-gatal pada dermatitis, dokter. Nah, ini mitos atau fakta, dokter? Wah, ngeri, dokter. Ini mitos. Mitos ya, reptil. Karena di literatur belum pernah disebutkan bahwa reptil dapat menyembuhkan gatal-gatal pada dermatitis atopik. Mungkin perlu dilakukan penelitian lanjutan. Kemungkinan, dokter ya. Oke. Ya, ternyata dokter pertanyaan sudah habis. Oke. Nah, dokter, dari seluruh perbincangan kita, dokter, ada nggak pesan-pesan buat pemirsa terhadap penyakit dermatitis tersebut, dokter? Untuk pemirsa, berhubung pada dermatitis atopik ini yang terjadi adalah gangguan pada sawar epidermis, bariernya, maka pada penderita dermatitis atopik, mandi tidak boleh sering-sering, cukup 2 kali per hari. Mandinya juga pakai air biasa, nggak boleh pakai air panas, dan juga pakai sabun yang berpelembab. Lalu pakailah moisturizer segera setelah mandi. Jadi dalam waktu 3 menit itu harus dioleskan moisturizer, karena pada saat habis mandi kulitnya kan lembab. Supaya kelembapannya dipertahankan, harus pakai moisturizer segera setelah mandi. Dan yang perlu lagi, pakailah pakaian yang mudah menyerap keringat, dan juga ventilasi lingkungan harus cukup dan sejuk, serta hindari faktor pencetus baik bahan iritan maupun debu. Oke, dokter. Ada lagi? Yang penting barier kulitnya harus diperbaiki. Itu yang terpenting, Dan dokter. kalau misalnya tanda-tanda dermatitis atopik semakin jelas dan mengganggu, segera konsultasikan ke dokter. Baik, dokter. Dokter, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat, dokter, bagi pemirsa, dokter. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Dokter Agus. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semua di bidang kesehatan. Pemirsa, saksikan terus Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan di channel TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin, Dokter Agus, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.